Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nihal Merdaria Amna dari kelas 12 IPA 6. Sekarang saya akan menjelaskan subbab dari elektrokimia, yaitu sel volta. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang secara spontan dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan. Di dalam sel volta ini terdapat beberapa susunan, yaitu yang pertama adalah voltmeter. Voltmeter ini bekerja sebagai indikator tegangan listrik yang dihasilkan oleh sel volta. Lalu yang kedua ada elektroda. Di dalam elektroda terjadi reduksi dan oksidasi. Apabila elektroda bermuatan negatif, maka dia disebutnya anoda dan terjadi oksidasi. Dan apabila elektroda bermuatan positif, maka dia disebutnya katoda dan terjadi reaksi reduksi. Yang selanjutnya adalah larutan elektrolit, dan yang terakhir adalah jembatan garam. Jembatan garam ini berfungsi untuk menyeimbangkan muatan dari kedua wadah sel. Di sini terdapat anoda Zn yang dicelup pada ZnSO4 larutan dan katoda Cu yang dicelup pada larutan CuSO4. Jika kita lihat elektroda Zn ini bermuatan negatif, oleh karena itu dia disebutnya anoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, yang dimana pada oksidasi terjadi peristiwa pelepasan elektron oleh suatu partikel. Oleh karena itu dapat dituliskan reaksi seperti ini. Zn solid berubah menjadi Zn2 plus larutan ditambah 2 elektron. Zn2 plus akan larut bersama ZnSO4 larutan, dan elektronnya akan pergi ke katoda melewati kabel yang telah dihubungkan. Di sini juga massa anodanya akan berkurang. Selanjutnya kita lihat elektroda Cu. Elektroda ini bermuatan positif, oleh karena itu dia disebutnya katoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi, yang dimana reduksi terjadi peristiwa pengikatan elektron. Perlu kita ingat bahwa elektron mengalir dari anoda ke katoda. Oleh karena itu, elektron yang datang dari anoda akan diikat oleh katoda, sehingga menghasilkan reaksi seperti ini. Cu2 plus larutan ditambah 2 elektron sama dengan Cu solid. Oleh karena itu, massa katodanya dapat bertambah. Yang selanjutnya adalah jembatan garam. Jembatan garam ini mengandung larutan pekat elektrolit inert yang biasanya berbentuk gel-gel. Jembatan garam ini juga memungkinkan ion untuk bergerak dari satu larutan ke larutan lain tanpa mencampur kedua larutan tersebut, dan juga menjaga kenetralan listrik. Selanjutnya kita bahas tentang notasi sel. Untuk menulis notasi sel, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Garis yang hanya berjumlah 1, dia disebutnya batas fase. Sedangkan garis yang berjumlah 2, dia disebut dengan jembatan garam. Bagian yang ditandai dengan huruf A, dia akan diisi oleh katoda yang beroksidasi. Dan untuk bagian yang ditandai oleh tanda B, huruf B, maka dia akan diisi oleh katoda yang bereduksi. Selanjutnya adalah deret volta. Deret volta merupakan urutan ion berdasarkan peningkatan nilai potensial reduksi standar. Potensial reduksi adalah besar potensial listrik reaksi reduksi suatu logam yang dibandingkan dengan potensial reduksi ion H+. Jadi berikut adalah isi dari deret-deret volta tersebut. Yang pertama adalah lika, basar, cana, manggal, mangan, H2O, zana, jerva, ceco, nisan, pebeh, hasabi, cuhage, PTAU. Gitu. Selanjutnya, semakin kanan letak deret volta, maka dia potensial reduksinya akan semakin positif. Namun apabila letak deret volta tersebut semakin ke kiri, maka potensial reduksinya akan semakin negatif. Dengan itu bisa kita rangkum bahwa
pada kiri deret volta, potensial reduksinya adalah negatif. Karena dia negatif, berarti dia adalah anoda. Karena anoda pasti terjadi reaksi oksidasi. Karena dia oksidasi, maka dia pasti dia merupakan reduktor. Lalu dia juga melarut dan mendesak. Lalu pada deret yang lebih positif, deret yang lebih kanan, maka potensial reduksinya akan lebih positif, lalu karena dia lebih positif, dia merupakan katoda. Karena dia merupakan katoda, berarti terjadi reaksi reduksi. Karena dia bereduksi, maka dia merupakan oksidator, di mana dia juga mengendap dan terdesak. Yang selanjutnya adalah potensial sel. Untuk potensial sel kita pakai untuk mengetahui besar listrik yang dihasilkan oleh sel volta. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini. Potensial sel sama dengan reduksi potensial reduksi dikurang reduksi potensial oksidasi. Yang dimana untuk lebih memudahkan, dapat kita ganti juga rumusnya adalah seperti ini. Potensial sel sama dengan potensial reduksi katoda dikurang potensial reduksi anoda. Apabila hasil dari potensial sel tersebut lebih dari 0, maka reaksinya adalah spontan. Namun apabila potensial selnya hasilnya kurang dari sama dengan 0, maka reaksinya tidak spontan. Selanjutnya adalah penerapan sel volta. Sel volta sendiri dapat kita pakai sebagai sumber energi. Di antaranya adalah baterai kering, baterai litium, dan aki pada saat dipakai. Yang selanjutnya adalah pencegahan korosi. Sekarang kita akan membahas tentang korosinya. Korosi itu terjadi saat logam bereaksi dengan gas oksigen dan air. Faktor-faktor yang mempercepat korosi, beberapanya di antaranya adalah yang pertama elektrolit, yang kedua adalah pH. Semakin asam pH, maka korosi akan semakin cepat terjadi. Yang terakhir ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat juga reaksi korosi. Selanjutnya adalah cara pencegahan korosi. Langkah yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pelapisan dengan bahan berbasis minyak. Yang kedua, electroplating. Lalu yang terakhir adalah perlindungan katodik. Sekarang saya akan membahas contoh soalnya. Suatu sel volta menggunakan perak dan besi sebagai elektroda. Tentukan anoda dan katodanya, notasi selnya, potensial selnya, dan reaksi selnya. Oke. Jadi pertama kita tentukan dulu anoda dan katodanya. Anoda di sini dia itu bermuatannya negatif kan. Lalu katoda ini dia bermuatannya positif. Nanti kita lihat dari reduksi potensialnya. Di sini dia positif, oleh karena itu Ag merupakan katodanya. Di mana Fe merupakan anodanya karena dia potensial reduksinya minus. Selanjutnya kita cari notasi selnya. Untuk menghitung notasi selnya, kita harus mengetahui mana yang bereduksi dan mana yang beroksidasi. Katoda ini dia kerjanya bereduksi. Dia reduksi ya. Lalu anoda dia oksidasi. Dari sini bisa kita terapkan rumusnya. Jadi yang sebelah kiri adalah yang bereduksi ya, yang beroksidasi. Berarti Fe Fe2+ masukkan ionnya, lalu jembatan garam,
lu masukin ion katodanya Ag+, batas fase Ag biasa. Selesai. Selanjutnya adalah potensial sel. Rumus potensial sel adalah potensial sel dikurang sama dengan reduksi dikurang oksidasi. Dari sini bisa tinggal kita masukkan saja. Yang bereduksi adalah yang Ag, yang berarti yang ini diambilnya 0,80 dikurang oksidasi berarti anoda, ambilnya yang ini minus 0,44. Hasilnya adalah 0,44 sama dengan 1,24. Ini potensial selnya. Lalu terakhir adalah reaksi selnya. Untuk menulis reaksi sel, kita harus menuliskan reaksi katoda dan anodanya. Pertama, tulis dulu yang katodanya. Pada katoda itu dia bereduksi kan. Bereduksi itu berarti dia berarti dia mengikat ya, katoda itu. Jadi kita tulis saja Ag plus ditambah elektron berubah menjadi Ag solid. Ini larutan. Lalu pada anoda itu dia beroksidasi. Oksidasi berarti dia melepas elektron. Berarti kita tulis ininya reaksinya Fe solid berubah menjadi Fe2 plus larutan ditambah 2 elektron. Nah, sampai sini kita setarain dulu elektronnya biar sama. Ini dikali 2, ini dikali 1. Hasilnya ini menjadi 2 Ag plus 2 elektron menjadi 2 Ag solid. Setelah ini kita coret 2 elektronnya, lalu tinggal dijumlahkan. Reaksi selnya adalah 2 Ag plus aqua ditambah Fe solid menjadi Fe2 plus aqua larutan ditambah 2 Ag solid. Selesai. Ini dia reaksi selnya. Mohon maaf jika ada salah penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.